Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja pada PPG Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Toha, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 2501091149. Pada hari ini, Rabu tanggal 21 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Al-Fitrah Semarang, kelas 6 dengan materi Quran Surat Ad-Duha. Demikian, terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman semuanya? Alhamdulillah. Bagaimana? Hari ini senang? Hari ini bahagia? Alhamdulillah. Tadi sudah sarapan semuanya ya? Sarapannya enak? Alhamdulillah, mudah-mudahan tadi dengan sarapan kita belajarnya semakin semangat ya. Sebelum kita awali pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa, dengan harapan apa yang akan kita laksanakan, apa yang akan kita pelajari nanti ya, berjalan dengan lancar, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, serta mudah-mudahan dijadikan ilmu yang bermanfaat sehingga menjadikan kita jadi anak yang soleh dan soleha, serta nanti berakhlak mulia. Amin Allahumma amin. Monggo ini untuk dalam hal ini saya mewakilkan kepada ketua kelas Mas Haufa ya. Ya, silakan Mas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa, mudah-mudahan doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah ya. Sebelum kita lanjut, mari Ustadz akan ngecek kesiapan teman-teman, yaitu coba berdiri semuanya. Nah, coba dicek kerapiannya. Nah, mungkin temannya juga dilihat, diperhatikan. Kalau belum ada yang kurang rapi, ya mohon diingatkan. Sudah semuanya? Dah. Silahkan duduk. Ustadz akan mengabsen kehadiran teman-teman semuanya. Hasanuddin,
Naila Alfisera, ya. Muhammad Aufa Tajul Faiz, Hafiz Mahardika. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Sebagai wujud bahwa kita benar-benar cinta kepada tanah air, marilah kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo kita berdiri dulu. Indonesia tanah airku, insyaAllah aku terdiri dari pandu ibuku. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut materi yang akan kita pelajari pada hari ini, masih ingat materi kemarin? Ya, itu tentang apa? Tentang amal soleh. Ya, bahwa ketika manusia meninggal, semua amalnya terputus kecuali 3. Masih ingat apa 3 itu? Apa? Sedekah jariyah. Apalagi? Ilmu yang bermanfaat. Satu lagi apa? Anak yang mendoakan orang tua. Itulah pelajaran yang lalu, yang kemarin ya. Teman-teman masih ingat, masih paham semuanya? Ya, mudah-mudahan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kita akan pelajari pada hari ini adalah materi tentang surat Ad-Duha. Ya, ini teman-teman sudah tahu terkait dengan Quran surat Ad-Duha? Nah, coba saya ingin tahu apa yang sudah kalian ketahui terkait dengan surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha terdiri dari 11 ayat. Tepuk tangan untuk Mas Faiz. Nah, siapa lagi yang mau jawab? Surat Ad-Duha tergolong dari surat Makiyah. Benar apa salah? Benar ya. Tepuk tangan untuk Sarah. Siapa lagi yang mau menjawab? Ya, ya, surat Ad-Duha termasuk urutan surat yang ke-93. Benar apa salah? Benar, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Hasan. Ya. Itulah sekilas terkait materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu surat Ad-Duha. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama apa? Yaitu nanti membaca surat Ad-Duha. Harapannya bisa membaca surat Ad-Duha dengan tartil dan benar. Nah, membaca Al-Quran dengan tartil dan benar ini sebagai salah satu bentuk cinta kita kepada Allah dan Rasul. Kemudian tujuan yang kedua, diharapkan kita nanti semuanya bisa menghafal Quran surat Ad-Duha dengan lancar. Ya, ini sebagai bentuk cinta kita kepada ilmu. Ya, kemudian yang ketiga, nanti akan harapannya kita semuanya ya bisa menjelaskan makna mufradat dan kandungan Quran surat Ad-Duha ya. Ya, sebagaimana ini salah satu bentuk cinta kita kepada bentuk cinta kita kepada ilmu, yaitu dengan mempelajari mufradat dan kandungannya. Kemudian tujuan pembelajaran yang keempat yaitu menunjukkan sikap optimis dan peduli sebagai implementasi, ya, atau kita laksanakan, ya, nilai cinta dalam Quran surat Ad-Duha sebagai bentuk cinta Allah dan cinta Rasul, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya, tujuan pembelajaran yang kelima adalah diharapkan kita semuanya nanti bisa menyajikan hasil diskusi. Ya, nanti di akhir-akhir ya kita akan diskusi per kelompok ya
tentang pesan Quran surat Ad-Duha dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud cinta kita sesama manusia biar tambah semangat. Ayo coba kita ice breaking. Ya, coba berdiri semuanya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ustadz akan menayangkan video terkait dengan surat Ad-Duha. Teman-teman nanti bisa mencatat apa saja yang terdapat pada Quran surat Ad-Duha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan semua sehat dan berkat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang surat Ad-Duha. Tahukah kamu anak-anak tentang surat Ad-Duha? Baik, Pak Guru akan jelaskan surat Ad-Duha terdiri dari 11 ayat dan merupakan urutan surat yang ke-93 dalam Al-Quran. Surat ini termasuk Makkiyah karena turun di kota Makkah atau turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nama Ad-Duha diambil dari lafaz Ad-Duha yang terdapat pada ayat pertama dalam surat ini. Ad-Duha artinya waktu duha atau waktu ketika matahari naik sepenggalan. Matahari naik sepenggalan atau dalam bahasa Indonesia gambaran tentang surat Ad-Duha. Kemudian sekarang jadi tahu ya. Alhamdulillah. Selanjutnya kita membaca surat Ad-Duha. Maka baik sambil dipikirkan bersama nanti di rumah masing-masing. Ustaz jelaskan ya bahwa surat Ad-Duha tersebut adalah surat keberapa? Nah, surat ke-93. Terdiri dari berapa ayat? 11. Ya, 11 ayat. Surat Ad-Duha ini diturunkan di mana? Di kota Mekah. Makanya dinamakan surat Makkiyah. Kemudian surat ini dinamakan Ad-Duha karena apa? Ya, diambil dari kata duha yang terdapat pada ayat pertama. Ini. Kemudian ya sedikit yang terkandung dalam surat Ad-Duha adalah
ini sebagai janji Allah kepada Nabi Muhammad bahwa Allah tidak meninggalkan beliau dan akan memberikan karunia-Nya kepada sana. Jadi surat ini juga mengingatkan bahwa akhirat lebih baik daripada dunia. Kenapa? Ya, karena ini surat Ad-Duha ini diturunkan ketika fatrah, masa-masa fatrah lama tidak diturunkan wahyu. Nah, ini surat Ad-Duha sebagai jawaban dari Allah. Kemudian ya, sedih kandungan dari surat Ad-Duha adalah sebagai penghibur kepada Nabi Muhammad, yang mana Allah menghibur Nabi Muhammad yang sedang mengalami kesulitan dan merasa tidak menerima wahyu, sehingga ya janji Allah, ya Allah berjanji bahwa akhirat lebih baik daripada dunia dan akan memberikan karunia-Nya kepada Nabi Muhammad. Dan diantaranya lagi sebagai pengingat akan nikmat Allah, ya. Allah mengingatkan Nabi Muhammad akan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya. Seperti apa? Seperti perlindungan dari kesulitan dan pemberian ya kecukupan. Kemudian apa? Ada ajaran akhlaknya. Surat Ad-Duha ya juga mengajarkan akhlak yang baik. Di antaranya seperti berbuat baik kepada anak yatim dan tidak menghardik orang yang meminta, serta syukur kepada Allah, ya. Surat Ad-Duha juga mengajarkan untuk selalu bersyukur, ya. Ayat yang terakhir yang berbunyi adalah ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, yang artinya nah ini kita dianjurkan ya diperintahkan untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. Karena apa? Dengan bersyukur insya Allah nikmat yang kita terima akan ditambah. Sebagaimana firman-Nya Allah, la in syakartum lazidannakum. Bila mana kamu ya bersyukur, maka Allah akan menambah kenikmatan tersebut. Sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sehingga kita diharapkan selalu mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Nah, oke, teman-teman, itu sekilas penjelasan tentang materi surat Ad-Duha. Mari kita membaca surat Ad-Duha bersama-sama, ya, dengan harapan mudah-mudahan kita semakin mendapat keberkahan. Ya, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas
ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul adzim. Oke, demikian penjelasan terkait dengan surat Ad-Duha. Untuk selanjutnya Ustadz akan memberikan tugas. Akan tetapi sebelum memberikan tugas, Ustadz ingin ini buat kelompok. Ya, coba ini yang satu baris ini jadi satu kelompok. Bangkunya dihadap-hadapkan. Ya, teman-teman, Ustadz akan memberikan kartu potongan ayat. Ya, fungsinya untuk apa? Nanti kalian akan menjelaskan terkait dengan potongan ayat yang Ustadz kasihkan ini. Jadi masing-masing kelompok nanti akan mendapatkan potongan ayat yang berbeda. Nah, kemudian untuk selanjutnya apa? Ya, setelah mendapatkan potongan ayat, contoh ini ya, ada ayat 1 sampai 8. Nanti ini jatuh ke kelompok yang mana? Kemudian ada ayat 9 dan 10. Ya. Kemudian ada ayat 11. Nah, nanti ya Ustadz ingin diskusi ya dengan teman-teman, nanti diskusi di kelompoknya masing-masing menjelaskan kandungan ayat, potongan ayat yang Ustadz kasihkan. Silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi terkait dengan ayat berapa tadi? Ayat 11. Semoga terima kasih dijelaskan yang keras biar temannya dengar. Bersyukur atas nikmat ayat 11. Mengucapkan alhamdulillah setelah mendapat nikmat sekecil apapun. Menggunakan rezeki, uang, waktu, ilmu untuk ibadah dan amal soleh, bukan maksiat. Melaksanakan sholat 2 sebagai ungkapan syukur dan harapan agar Allah mencukupi kebutuhan. Sudah? Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok yang lain bisa didengarkan. Ya, silakan Mas Hasan. Menghadapi kesulitan. Ayat berapa itu tadi? Ayat 1 sampai 8. Ayat 1 sampai 8. Apa saja kandungan yang terdapat ayat 1 sampai 8? Mau didengarkan. Jika sedang kesulitan, ingatlah Allah tidak pernah meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Maka kita juga tidak ditinggalkan. Yakin bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan dan kebaikan yang lebih baik di akhirat. Sambil itu Mas menilai kelompok yang maju. Ya, yang ini juga. Tidak sombong ketika kaya, tidak putus asa saat miskin, tidak membenci atau mengolok-olok orang yang membutuhkan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terhadap anak yatim, ayat 9. Menjenguk, memberi hadiah, dan membantu pendidikan mereka. Tidak menghina, mengolok-olok, atau mengambil hak mereka. Bergaul dengan mereka seperti teman, penuh kasih sayang. Terhadap orang yang meminta-minta, ayat 10. Memberi sedekah jika mampu, tidak membentak atau mengusir mereka. Menghargai mereka sebagai sesama muslim yang butuh pertolongan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 1 menilai kelompok berapa? Ya, nilainya berapa? 100. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 menilai kelompok berapa? Kelompok 3. Ya, berapa nilainya Mas? 90. Ya, tepuk tangan. Ya, untuk nilainya. Ya.
Langsung diingatkan ya. Kelompok 3 ya, menilai kelompok berapa? Kelompok 1. Berapa nilainya? 90. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Itulah. Jadi ada penilaian antar kelompok ya. Gimana, masih semangat? Ya, alhamdulillah. Setelah kita semuanya kepingin jadi anak soleh? Ya. Tepuk anak soleh. Ya. Alhamdulillah. Jadi tadi sudah dipresentasikan oleh teman-teman ya, mulai dari kelompok 1 tadi mempresentasikan ayat 1 sampai 8. Kemudian kelompok 2 mempresentasikan ayat berapa tadi? 11. Dan kelompok 3 mempresentasikan ayat 9 dan 10. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Untuk selanjutnya adalah kegiatan refleksi. Ya, saya ingin tanya ini bagaimana kesan kalian mempelajari Quran surat Ad-Duha. Kemudian apakah kalian sudah paham dengan materi surat Ad-Duha? Ya, Ustaz ingin bertanya, bagaimana kesan kalian mempelajari surat Ad-Duha? Siapa yang mau jawab? Ya, Mas Hasan. Ya. Sangat menarik dan sangat bermakna karena sangat membantu saya untuk mendalami Quran surat Ad-Duha. Ya, setuju? Untuk selanjutnya, kesulitan apa ketika kalian belajar materi tentang surat Ad-Duha? Ya, silakan dari kelompok 3. Kesulitan yang saya alami adalah bagaimana memahami konsep akhirat yang terkandung dalam Quran Ad-Duha dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Apa inspirasi yang menarik yang kalian peroleh setelah mempelajari materi Quran surat Ad-Duha? Oh ya, silakan kelompok 1. Setelah belajar materi Ad-Duha, saya merasakan inspirasi berikut. Saya rasa syukur yang lebih besar atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah, seperti keluarga, kesehatan, dan kesempatan belajar. Motivasi untuk berbuat baik kepada Dan kelompok yang lain bisa didengarkan. Oke, sudah Mas? Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, teman-teman, alhamdulillah tadi dari masing-masing kelompok sudah memberikan refleksi ya terkait dengan pembelajaran pada hari ini. Kira-kira secara umum senang nggak? Nah, masih semangat? Alhamdulillah. Oke, teman-teman, Ustaz akan memberikan kesimpulan bahwa pembelajaran pada hari ini ya yaitu materi surat Ad-Duha. Yang pertama adalah Ad-Duha artinya waktu pagi. Kemudian surat Ad-Duha ya termasuk urutan surat keberapa? 93. Kemudian surat Al-Quran terdiri dari berapa ayat? Nah, surat Ad-Duha terdiri dari 11 ayat. Kemudian surat Ad-Duha termasuk surat Makkiyah apa Madinah? Makkiyah. Karena apa? Surat Ad-Duha diturunkan di kota Mekkah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Sehingga surat Ad-Duha termasuk surat Makkiyah. Kemudian ya surat Ad-Duha ini juga sebagai jawaban atas pertanyaan dan hinaan kaum kafir. Kaum kafir apa? Kaum kafir Mekkah yang menganggap bahwa Rasulullah SAW sudah tidak dipedulikan lagi oleh Tuhannya. Sebab itu Nabi Muhammad
sebab Nabi Muhammad sudah lama tidak menerima wahyu kenabian. Ya. Dan surat Duha ini diturunkan untuk mempertegas bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa dugaan kaum kafir Mekah adalah suatu kesalahan yang besar. Ya, inilah kesimpulan yang kita pelajari terkait dengan materi surat Ad-Duha. Oke, teman-teman, supaya kita tidak lupa ya dengan materi terkait dengan surat Ad-Duha, mari kita lakukan ya, karena dengan lagu insya Allah kita gampang hafal dan tidak mudah lupa ya. Nanti lagunya gini, surat Ad-Duha artinya waktu duha, urutannya surat ke-93 ya, bisa semuanya ya. Ya, coba sekarang bersama-sama menyanyikan lagu surat Ad-Duha. 1, 2, 3. Surat Ad-Duha artinya waktu duha, Urutannya surat ke-93. Surat Ad-Duha terdiri 11 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah, menjelaskan tentang kesedihannya di atas hinaan kaum kafir pada Nabi karena istiwa kekosongan wa qadratul wahyi, itulah sebutannya. Adapun kandungan surat Duha, satu penegasan Allah bersama Nabi, dua dakwah Nabi kan selalu berkembang, tiga larangan herdik anak yatim, empat perintah ucapkan dan agungkan iman Allah. Ayo selalu bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, materi terkait dengan surat Ad-Duha pada pertemuan ini sudah selesai. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, serta bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu dengan cara menghormati dan tidak menghardik anak yatim ya, dan lain sebagainya. Dan juga kita untuk apa? Ayo selalu bersyukur atas nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita semua. Oke. Untuk pertemuan yang akan datang yaitu materi tentang surat Al-Insyirah. Ya, mudah-mudahan nanti kita semuanya selalu diberikan kesehatan ya, sehingga bisa mengikuti semua proses pembelajaran. Ada yang sudah tahu Al-Insyirah itu terdiri dari berapa ayat? Ya, Al-Insyirah terdiri dari berapa ayat? 8. Al-Insyirah termasuk urutan surat keberapa? 94. Ya. Itu ya. Ya, jadi surat Al-Insyirah termasuk urutan surat ke 94. Kemudian itulah teman-teman diharapkan bisa sambil belajar mandiri ya di rumah, karena sekarang itu sudah zamannya zaman modern. Di rumah kan pastinya punya HP ya, ada yang punya komputer dan lain sebagainya. Ayo gunakanlah media tersebut sebagai media belajar. Agar apa? Agar kita semuanya kuat pondasi agamanya. Oke. Untuk menutup kegiatan pada hari ini ya, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.